Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim H akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai pembubaran narapidana di tengah COVID-19. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salma Rahayu. Saya Andika Rizal. Saya Rasa Salbila. Saya Putri Faza. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakangnya. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 sangatlah berbahaya dan penyebarannya cukup mudah hanya melalui tangan ke tangan, bahkan percikan air liur yang terkena indera manusia. Masyarakat Indonesia merasa cemas dan khawatir akan penyebaran yang cepat dan pesat. Di tengah pandemi COVID ini, pemerintah atau Kementerian Hukum dan HAM membebaskan narapidana sebanyak 38.822 narapidana demi meminimalisir rantai penyebaran COVID di dalam sel. Hal ini sangat menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Selain itu, sangat berpotensi untuk menimbulkan masalah baru. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Sulawesi Selatan yang narapidananya terpergoki mencuri. Ini menjadi salah satu bukti bahwa memang pembubaran napi yang sangat berpotensi akan menimbulkan masalah baru. Nah, di sini ada gagasan yang pertama yaitu solusi yang ditawarkan pemerintah mengenai napi yang melakukan tindakan meresahkan. Dari pihak aparat sendiri memberikan sebuah himbauan kepada para tahanan napi yang dibebaskan secara bersyarat ini. Banyak yang menyatakan bahwa program ini gagal dan keamanannya terancam. Kementerian Hukum dan HAM, Yosana, menyatakan bahwa sebaliknya, bukti koordinasi pengawasan berjalan dengan baik. Jika berulang lagi, maka warga binaan asimilasi dimasukkan ke sel pengasingan. Itu adalah salah satu cara aparat memberikan solusi terkait napi yang dibebaskan ini. Lalu yang kedua yaitu solusi tim mengenai napi yang melakukan tindakan meresahkan. Setelah adanya solusi yang ditawarkan pemerintah, para napi tetap bebal dan beberapa lainnya melakukan tindakan kriminal yang dilatar belakangi dari keadaan ekonomi yang tidak baik. Negara harus memiliki pemikiran ke depannya, yaitu memikirkan kemungkinan akibat-akibat yang akan muncul setelah memberlakukan kebijakan tertentu, karena pasti ada dampak positif dan negatifnya. Negara juga harus mengkaji hal apa saja yang mempengaruhi keberhasilan hukum, substansi hukum, struktur hukum, sarana atau fasilitas masyarakat dan kebudayaan. Lalu yang ketiga, gagasan yang ketiga adalah kondisi kekinian jika gagasan terimplementasikan. Dari gagasan tersebut bisa dibilang apabila pemerintah lebih memilih untuk memperhatikan keadaan napi di dalam tahanan dengan memberlakukan sistem social distancing atau memperbaiki sarana di dalam tahanan seperti yang dilakukan oleh masyarakat umum, yaitu pembatasan sosial dan penyediaan sarana tambahan untuk mencegah penyebaran corona. Lalu, jika dipikir-pikir, pemerintah apabila ingin mencegah tali rantai penyebaran, ini tidak memerlukan pembebasan napi, melainkan bisa untuk mencegah masuknya orang-orang dari luar yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19 ini. Lalu yang keempat, ada pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian. Yang pertama yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa? Karena mereka yang memutuskan kebijakan ini, maka mereka juga yang bisa membatalkannya serta menggantinya dengan yang baru. Yang kedua adalah pihak dari sel tahanan tersebut atau tertentu yang fokus untuk penjagaan lebih ketat apabila gagasan ini diimplementasikan. Lalu ada langkah-langkahnya, yaitu kami memastikan staf sel dan pemerintah Kemenkumham bekerja sama. Lalu pemerintah dan aparat keamanan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap mantan narapidana maksimal 1 tahun agar kami tahu perkembangan mantan narapidana. Nah, upaya ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan pada mantan narapidana yang telah terlapor. Banyak warga yang khawatir, takut, dan cemas. Apalagi di masa pandemi ini, keadaan ekonomi semakin buruk karena terbatasnya aktivitas warga. Kesimpulan yang kami ambil adalah pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat akan sadar ketaatan hukum. Lalu sarana dan prasarana sel lebih diperhatikan, agar tidak lagi ada pembebasan bersyarat narapidana napi yang meresahkan. Teknik implementasi yang kami sarankan seperti adanya program pengawasan dan pemantauan selama setahun yang diharapkan bisa berkurangnya kecemasan masyarakat. Sekian dari sekian dari tim H. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.